Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maulana dengan NIM 0575920005. Hari ini saya akan melakukan praktikum 2 mata kuliah struktur data. Kita langsung ke soal ke-1. Di sini buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer dan tampilan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Oke, di sini saya sudah mengerjakan untuk soal 1, yaitu stack. Di sini stack itu seperti tumpukan piring, yang dimana piring yang terakhir ditaruh adalah piring yang pertama diambil. Ini general konsep yang disebut LIFO. Di sini saya menggunakan array bernama stack untuk menyimpan data dan variabel top yang dimulai dari min 1, yang dimana artinya stack masih kosong. Oke, di sini ada metode push. Setiap push dipanggil, top bertambah 1, lalu nilai disimpan di posisi tersebut. Di sini saya memasukkan 8 data, yaitu 10, 22, 34, 45, 66, 67, 78, 80. Oke, di sini ada metode pop. Sebelum mengambil data, program tampilkan isi stack dulu, lalu data di posisi top diambil dan top dikurung 1. Setelah itu isi stack ditampilkan lagi. Oke, di sini ada metode clean stack, yang dimana fungsinya menampilkan semua isi stack dari bawah sampai atas menggunakan pengulangan. Oke, di main ini saya push 8 data lalu pop 3 kali.
Oke, coba kita running. Oke, di sini bisa dilihat busnya ada 8 dan di proses pump pertamanya mengeluarkan 80, kedua 78 dan ketiga 67. Sini bisa membuktikan bahwa lipo kita sudah berjalan dengan benar. Kompleksitas bus dan pump di sini adalah O1 atau water 1, yang dimana selalu cepat, tidak peduli berapa banyak data. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini buatlah program Java yang mengimplementasikan data QE dengan metode Vivo menggunakan minimal 8 data integer dan tampilkan proses NQE dan DQE serta isi QE sebelum dan sesudah proses DQE. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan untuk soal nomor 2, yaitu QE. Ini bisa diibaratkan seperti antrian kasir yang dimana pertama masuk adalah yang pertama keluar. Konsep inilah yang disebut Vivo. Di sini saya mendeklarasikan variabel front sebagai untuk menunjuk data paling depan, rel menunjuk data paling belakang, dan size menghitung jumlah data. Di sini ada metode NQE yang dimana masuk data ke belakang QE dengan rumus rel plus 1% capacity. Ini membuat array bisa berputar agar tidak boros memori. Di sini ada metode DQE, mengambil data dari depan QE, data di posisi front diambil, lalu front bergeser ke depan. Oke, di sini ada metode
print QE, di mana menampilkan semua isi QE dari front sampai rear. Ini di main saya melakukan QE 8 data dari 10 sampai 80 dan melakukan DQE sebanyak 3 kali. Bisa dilihat di output, DQE pertama mengeluarkan 10, kedua 20, dan ketiga 30. Ini bisa membuktikan pivot kita sudah berjalan dengan benar. Oke, di sini bisa disimpulkan kompleksitas NQE dan DQE adalah O1 atau order 1. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 3. Di sini buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan untuk soal yang terakhir, soal 3, yaitu quicksort. Quicksort di sini memilih satu elemen sebagai pivot, elemen lebih kecil ke kiri dan elemen lebih besar biasanya ke kanan, lalu diulang terus sampai semua angka tertutup. Di sini pivot dipilih dari elemen terakhir area ini, dan di sini setiap elemen dibandingkan dengan pivot, kalau lebih kecil elemen ditukar posisinya ke kiri. Selanjutnya di sini setelah semua elemen dibandingkan, pivot ditempatkan di posisi yang tepat. Dari sini setelah pivot di posisi yang benar atau tepat, quicksort dipanggil lagi untuk bagian kiri dan kanan pivot secara terus-menerus. Bisa dilihat di output. Di output ini data awal yang sebelum diurutkan yaitu 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90, 88, dan ini setelah diurutkan 11,
12, 22, 25, 34, 8, 88, 90. Jadi bisa disimpulkan kompleksitas rata-ratanya di n log n sangat efisien untuk data besar dan terurut di O n kuadrat jika data sudah terurut dan pivot selalu yang terkecil atau terbesar. Oke, sekian penjelasan saya untuk praktikum 2 mata kuliah Suku Data. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata ucapan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu tutor, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.